Hai, saya Rin Halim. Pertemuan ini akan membahas mengenai DOM pada JavaScript. Video ini merupakan bagian pertama dari penjelasan DOM. Beberapa topik yang akan dibahas adalah struktur DOM, manipulasi pada DOM, dan HTML collection. Dokumen Object Model atau sering kita sebut dengan DOM merupakan standar dari W3C. DOM memungkinkan program dan skrip mengakses dan mengupdate konten, struktur, dan style dokumen secara dinamis yang tidak bergantung pada platform dan bahasa pemrograman tertentu. Standar DOM dibagi dalam 3 bagian, yaitu Core, XML, HTML, DOM. Video ini akan membahas DOM pada HTML. HTML DOM memberikan kemampuan program untuk memanipulasi struktur dan style pada dokumen HTML. HTML DOM merupakan standar pemodelan objek dan antarmuka pemrograman di HTML yang mendefinisikan elemen HTML sebagai objek, properti dari seluruh elemen HTML, metode untuk mengakses seluruh elemen HTML, event untuk semua elemen. HTML DOM merupakan standar bagaimana kita mendapatkan, mengubah, menambah, atau menghapus elemen pada HTML. HTML DOM tree. Saat pengguna mengklik link atau memasukkan alamat URL di browser web Anda, teks halaman HTML akan di-download dan akan dibuat model struktur dokumen yang kita sebut DOM. Model ini yang digunakan untuk merender halaman HTML pada layar. DOM adalah standar yang menjelaskan bagaimana dokumen harus dimanipulasi. Ini menjelaskan tentang antarmuka yang netral pada bahasa dan platform. Jadi, setiap browser akan menawarkan JavaScript DOM API yang sama. DOM API adalah antarmuka pemrograman yang dapat digunakan program JavaScript untuk memodifikasi konten HTML atau style CSS pada elemen HTML dengan cepat. DOM API menyediakan objek dokumen sebagai objek yang terstruktur. Sekelompok node direpresentasikan dalam bentuk pohon. Perhatikan gambar. Pada objek DOM terdapat elemen root, yaitu HTML, yang terdiri dari elemen head dan body. Elemen head berisi elemen title, dan elemen title memiliki node text. Objek dokumen juga memperlihatkan sekumpulan besar metode untuk mengakses dan memanipulasi dokumen yang terstruktur. Melalui DOM, tarik node atau elemen HTML yang membentuk halaman, pindahkan node, hapus node, ubah node, atribut ataupun konten, dan juga akan menangani event. Ada banyak jenis node pada HTML DOM, di antaranya adalah elemen, seperti tag UL, teks seperti tulisan pada tag T, dokumen, dokumen fragment, dokumen type, comment, processing, instruction, dan lain sebagainya. HTML DOM API memungkinkan JavaScript untuk memanipulasi halaman HTML secara dinamis, seperti mengubah seluruh elemen atau atribut di HTML, mengubah style, menghapus elemen dan atribut HTML, menambah elemen dan atribut yang baru, menambah atau mengubah event pada elemen HTML yang sudah ada. Dalam JavaScript, DOM dapat diakses melalui dokumen pada properti objek global window. Kita jarang manipulasi objek window secara langsung, karena secara implisit, window titik dokumen itu berarti sama dengan dokumen.
Jadi, dengan menggunakan objek dokumen, kita dapat mengakses dan memanipulasi halaman kita dari JavaScript sehingga dokumen terstruktur, seperti dokumen .body, dokumen .key, dokumen .forms, dan lain-lain. Ada banyak sekali metode dan properti untuk memanipulasi DOM. Jadi, kita biasanya hanya akan fokus pada bagian-bagian dokumen yang bermanfaat, yang penting, dan sering kita gunakan saja ya. Mengakses elemen pada HTML dapat menggunakan DOM API. Terdapat banyak cara untuk mengakses elemen HTML. Kita akan mencoba membahasnya satu persatu. Untuk mengakses elemen pada HTML dengan menggunakan ID pada elemen adalah dokumen.getElementById. Perhatikan contoh. Kita membuat variabel pageHeader yang akan menampung elemen HTML yang memiliki ID page kurang header pada HTML. Secara semantik, ID pada HTML seharusnya unik, sehingga hanya satu elemen yang akan dikembalikan. Untuk mengakses elemen pada HTML dengan menggunakan nama tag pada elemen adalah dokumen.getElementsByTagName. Hasil dari pemanggilan statement ini itu akan mirip dengan getElementById. Bedanya adalah pencarian berdasarkan nama tag seperti UL, LI, dan lain sebagainya. Statement ini akan mengembalikan collection berupa node list yang merupakan objek yang mirip seperti array tetapi berbeda dengan array ya. Untuk mengakses elemen pada HTML yang mengandung kelas CSS tertentu, kita dapat menggunakan dokumen.getElementsByClassName. Hasilnya akan mirip dengan getElementsByTagName, yaitu mengembalikan collection berupa node list. Cara lain untuk mengakses elemen HTML adalah dengan menggunakan CSS Selector. Terdapat dua fungsi pada dokumen yang menggunakan CSS Selector untuk mengakses elemen HTML, yaitu Query Selector dan Query Selector All. Bedanya adalah Query Selector hanya akan mengembalikan sebuah elemen jika terdapat lebih dari satu elemen yang memenuhi kriteria CSS Selector, maka akan mengembalikan elemen yang pertama ditemukan saja. Query Selector All akan mengembalikan seluruh elemen yang memenuhi kriteria CSS Selector dan mengembalikannya dalam bentuk collection berupa node list. Perhatikan contoh pada gambar supaya Anda lebih paham. Selain mengakses elemen HTML, JavaScript juga dapat mengubah nilai pada atribut elemen HTML. Perhatikan gambar. Elemen yang telah diakses dapat dituliskan di awal. Pada gambar terlihat dengan warna hijau. Atribut yang ingin diubah dituliskan berikutnya setelah diberikan tanda dot atau titik. Pada gambar terlihat dengan warna biru. Kemudian, langsung berikan tanda assignment dan diisi dengan nilai yang baru. Pada gambar terlihat dengan warna orange. Sebagai contoh, pada HTML DOM kita dapat mengubah isi dari elemen HTML dengan menggunakan properti inner HTML. Maka penulisannya adalah elemen titik inner HTML sama dengan isi HTML yang baru yang ditulis dalam bentuk string. Bagaimana dengan style CSS pada elemen HTML? Cara paling umum untuk memodifikasi style CSS dengan DOM adalah menggunakan atribut style pada elemen target. Perhatikan gambar. Elemen yang telah diakses dapat dituliskan di awal. Pada gambar terlihat dengan warna hijau. Lanjutkan dengan titik, style, titik, diikuti dengan properti yang ingin diubah. Pada gambar terlihat dengan warna biru. Kemudian,
Langsung diberikan tanda assignment dan diisi dengan nilai style yang baru. Pada gambar terlihat dengan warna orange. Properti style CSS yang diakses pada JavaScript agak berbeda dengan style CSS pada umumnya. Hal ini dikarenakan adanya aturan yang mengubah semua nama properti CSS menjadi camel case di JavaScript. Sebagai contoh, untuk tulisan satu kata seperti color, maka properti JavaScript-nya masih sama. Namun, jika sudah lebih dari satu kata seperti background kurang color, margin kurang top, maka penulisannya akan menjadi tinggal satu kata, yaitu background color dengan C huruf kapital dan tanpa spasi. Perhatikan tabel sebagai contoh. Saat mencari elemen HTML dengan DOM, misalnya kita menggunakan getElements by tag name, maka akan dikembalikan sebuah collection berupa HTML DOM collection atau HTML collection. HTML collection bukanlah array, namun memiliki sifat yang mirip dengan array. Kita dapat melakukan iterasi dalam HTML collection, menggunakan index untuk mengaksesnya, menggunakan properti length. Namun, metode khusus pada array itu tidak dapat kita gunakan pada HTML collection. Hal yang sama juga berlaku pada collection berupa node list. Demikianlah penjelasan seputar dokumen objek model. Pastikan Anda mengikuti video tutorial yang diberikan supaya Anda lebih mengerti dan memahami cara penggunaannya ya. Kita akan melanjutkan pembahasan topik ini pada pertemuan berikutnya.